Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'. Pertama-tama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, kesempatan pada podcast yang hari ini di Masjid An-Nur Islami Belakasa Center. Kita telah kedatangan tamu kita, salah satu founder dari Singgalilah, yaitu Kang Abay Aditya. Apa kabar Pak Abay? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kang Abay aja panggilnya. Kang Abay ya. Ya, kita santai-santai aja ya. Iya Pak. Baik Kang Abay. Kang Abay, mungkin ini podcast pertama kali saya bawakan di Masjid Anu ini. Kebetulan kan pada siang hari ini luar biasa nih materinya berkaitan dengan obrolan pranikah. Nah, kami pengen tahu sebetulnya visi dan misi dari Singgalilah itu apa sih yang diharapkan oleh timnya Pak Abay? Mungkin bisa dijelaskan di siang hari ini. Iya Pak, jadi saya tuh buat Singgalilah tahun 2018 lewat project kreatif. Jadi kreatif movement karena saya konten kreator, tapi memang di konten-konten religi. Saya bikin buku, novel, film, dan series ya di YouTube. Dengan salah satunya memang target audiensnya itu anak muda yang masih single, tapi supaya mereka punya arah dan tujuan hidup yang benar, baik itu bab cita-citanya maupun di cintanya. Nah, ketika bicara cinta kan kalau di dalam Islam sebenarnya mengaktualisasikan cinta pada lawan jenis itu kan di dalam pernikahan Pak. Kalau diaktualisasikan sebelum pernikahan, diaktualisasikan itu diekspresikan, jatuhnya kan nanti berpotensi untuk mendekati zina. Itu yang diharapkan. Itu yang dihindari. Itu yang dihindari. Itu yang dihindari. Perbuatan kan mendekati zinanya Pak. Jadi kita melihat butuh satu gerakan campaign, gitu, gerakan campaign untuk mengedukasi ya, mengedukasi anak-anak muda ini supaya mereka punya konsep diri. Nah, Singgalilah ini konsep diri. Ketika mereka bilang saya tuh Singgalilah loh, mereka nggak akan melakukan aktivitas untuk ngejemput cintanya. Mereka akan berpikir bahwa aktualisasi cinta pada lawan jenis seorang Singgalilah itu nanti di dalam pernikahan. Kalau belum siap menikah, nah makanya kita buatin juga platform dan roadmap-nya supaya mereka punya tujuan hidup yang jelas, punya proposal hidup. Nah itu kita tuangkan di buku, di novel, di film, kita tunjukkan ke dalam bentuk contoh karakter yang bisa mereka tiru, bisa mereka teladani. Oh, saya belum siap nikah nih, target nikah saya 3 tahun lagi. Oh, berarti harus punya target nikah ya. Di roadmap hidup itu mereka jadi punya target nikahnya kapan 3 tahun lagi. Oh, kalau target nikahnya 3 tahun lagi nggak perlulah dari sekarang melakukan hal-hal yang berpotensi untuk merusak diri gitu ya. Harus lebih fokus untuk bagaimana memantaskan diri. Akhirnya muncullah istilah memantaskan diri untuk menggapai cita-cita. Untuk dapat cita-cita kan kita harus pantesin diri, harus belajar. Terus akhirnya untuk cinta juga sama Pak, jemput jodohnya juga. Ini bahasanya tapi kita bahasakan ke kaumnya Pak, ke anak-anak yang emang mereka punya semangat yang tinggi ya, tetapi kita ingin arahkan semangat mereka itu ke arah yang positif gitu lewat saya sebutnya satu campaign positif Pak. Campaign positif kita namain Singgalilah gitu. Itu dari kampanye awalnya. Ide itu muncul, Kang Abay itu kapan gitu sehingga bisa ini berdiri dan memulainya itu dari mana? Apakah itu dari kota kelahiran Kang Abay itu Bandung? Saya tinggal di Bandung tapi lahir di Cianjur. Oh, lahir di Cianjur sehingga membuat apakah ini berawal dari melihat kondisi saat ini ya, kekhawatiran pergaulan daripada
remaja-remaja ini gitu ya terkontaminasi dengan pergaulan yang mungkin sekarang lebih gampang ya melakukan hal-hal yang tidak baik itu karena genggaman internet itu kan ada di tangan gitu ya. Nah mungkin lahir atau ide muncul itu sejak kapan gitu Pak? Iya Pak, jadi memang kalau membuat sesuatu kan kita, apalagi kalau hal yang memang kita sampaikan, baiknya kan kita lakukan gitu ya. Ketika saya menuliskan cerita sama akhirnya menginisiasi gerakan, ya memang saya merasakan manfaat menjadi Singelilah gitu. Jadi memang dari mana idenya ya dari kehidupan sendiri. Jadi ketika kita punya roadmap hidup yang jelas, mempersiapkan diri, memantaskan diri untuk menggapai pernikahan yang insya Allah kita ikhtiarkan dengan cara yang benar dan menurut kita insya Allah bukan hanya sekedar menurut kita ya, benar-benar dilandasi juga oleh panduan syariat gitu. Itu dari pengalaman pribadi saya sebagai individu dan juga pemahaman saya terhadap kondisi saat ini anak muda gitu. Tadi remaja sekarang kayak gimana? Oh ternyata dari pengalaman pribadi, dari pemahaman, dari inspirasi juga saya banyak membaca literasi-literasi gitu ya. Dan juga karena saya di bidang kreatif ya, di bidang kreatif saya ingin berkarya yang memang berdampak positif Pak. Jadi memang akhirnya itu dikumpulkanlah ide itu dari pengalaman pribadi, pengalaman banyak orang juga, pemahaman akan kondisi saat ini diramu sedemikian rupa untuk disajikan dalam bentuk karya. Baik, baik. Kalau secara pendidikan nih, Kang Abay itu apakah ada backgroundnya yang ya sebetulnya sih untuk niat baik itu tidak melihat pendidikan dari mana? Kalau boleh tahu Kang Abay lulusan mana ya? Saya pertama belajar agama itu saat aktif ya di kegiatan sekolah ya. Di Rohis, saya ketua Rohis, saya juga di pesantren Aryad di Cianjur, Cipanas sampai dengan saat ini. Terus juga pendidikan formal saya itu manajemen ya, manajemen. Tapi kalau bidang saya kan konten kreator, memang setiap orang bisa menjadi konten kreator Pak. Dan saya dalamin bidang konten kreator ini udah puluhan tahun. Itu yang saya pelajari secara informal maupun secara semi formalnya, secara semi formal. Baik, dari Singelilah, otomatis kalau nggak salah saya melihat Kang Abay ini kan menggait daripada belajar ta'aruf. Itu sebetulnya dari kondisi itu sendiri keinginan untuk menggabungkan nih Singelilah sama menggandeng daripada komunitas-komunitas lain yang mempunyai visi dan misi yang sama itu apakah kebetulan atau memang secara tidak langsung bahwa teman-teman itu juga bergelut di bidang itu gitu, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, memang secara tidak langsung Pak, nanti kita ketika yang kalau orang-orang yang satu pemahaman, satu energi gitu ya. Bahkan kalau kita di tasawuf juga yang satu ruh ya, satu energi di alam ruh itu satu sebenarnya energi saling, gitu ya, mengenal gitu. Nanti bakal ketemu gitu. Saya juga ketemu banyak ya sama komunitas lain, gerakan-gerakan lain yang sama, punya spirit yang sama, memperbaiki generasi remaja, generasi muda Pak. Akhirnya itu jadi satu frekuensi ya. Frekuensi dan akhirnya ya saling ketemu aja, ketemu di online, ketemu di offline gitu, bersilaturahmi, berkolaborasi. Luar biasa. Nah, ini kan berbicara karena mungkin waktu juga tidak terlalu panjang ya. Saya pengen mengupas sedikit berkait dengan pesan apa sih yang disampaikan lewat film yang Cinta Dalam Ikhlas itu yang akan segera tayang di bioskop kesayangan kita semua. Apa pesannya itu? Ya, pesan yang paling utama sebenarnya kalau bicara film Cinta Dalam Ikhlas adalah bagaimana kita bisa menerima segala ketetapan Allah, Pak. Jadi itu yang paling utama, ridho dengan segala ketetapan Allah, dan ikhlas itu endingnya itu insya Allah akan membahagiakan. Jadi itulah sebenarnya pesan utama Pak dari film Cinta Dalam Ikhlas. Tapi juga ada pesan lainnya, termasuk juga
kelahiran Singelila itu sebenarnya di novel Cinta Dalam Ikhlas. Istilah Singelila itu lahir di dalam satu bab novel Cinta Dalam Ikhlas. Karena si karakter utamanya si Atar itu dibangun dia sebagai seorang Singelila yang berjuang untuk menggapai cita dan cintanya. Hanya ketika proses anak muda itu menggapai cita dan cinta, terkadang kan ketemu hambatan, ujian. Nah, disinilah energi spiritual ikhlas itu harus melandasi. Kalau dilandasi sama energi ikhlas, insya Allah endingnya itu akan bahagia. Karena Allah tuh selalu menginginkan yang terbaik untuk setiap hambanya gitu, Pak. Itu inti daripada pesan yang disampaikan, pesan utama di film. Membuat film itu kan tidak mudah ya, apalagi bisa tembus ke bioskop. Mungkin ada tantangan apa sih yang sehingga proses pembuatan film itu bisa, menurut kami bisa lancar gitu dan bisa tayang di bioskop? Mungkin ada tantangannya, ada kemudahannya, atau challenge-challenge seperti apa sih kalau dalam pembuatan film ini? Meskipun kita punya ide bagus, udah ada dalam novel, terkadang ada aja hambatannya seperti apa gitu, Kang Abay. Ya, karena kita kan kerjasama sama PH yang memang sudah sangat berpengalaman, dan salah satu PH besar di Indonesia juga. Jadi ketika bekerja sama dengan PH besar, memang mereka sudah memiliki standar tersendiri untuk memproduksi film layar lebar. Jadi saya hanya support bagian saya, mereka sudah menyediakan infrastruktur, dukungan dari A sampai Z-nya untuk ini terwujud. Jadi alhamdulillah dengan kolaborasi akhirnya karya ini bisa dieksekusi dengan baik, lancar, dan tepat waktu gitu, Pak. Berapa lama itu prosesnya? Prosesnya 8 bulan, Pak. 8 bulan? Dari mulai perencanaan sampai mencari aktor-aktor yang pas untuk membintangi ini gitu. Sampai tayang. Sampai tayang. Baik, sebelum kita akhiri nih, karena ini waktu terbatas juga, mungkin ada pesan yang akan disampaikan di kesempatan podcast ini, khususnya untuk generasi-generasi muda, khususnya yang ada di Depok ini. Ya, kalau saya sih jangan lupa ini aja, subscribe Masjid An-Nur Islamic Center, karena saya ngelihat masjidnya ramah anak muda. Masjidnya ramah anak muda, jadi teman-teman di Depok, apalagi para Singelila di Depok, nanti bisa subscribe, follow akun Instagramnya, ada IG-nya kan Pak, An-Nur Islamic Center ya. Iya. Dan saya melihat banyak sekali di sini aktivitas kajian-kajian yang juga diperuntukkan untuk anak-anak muda. Jadi ini bagian dari tadi kan memantaskan diri itu salah satunya adalah kita harus dekat dengan majelis ilmu, dan di Masjid An-Nur Islamic Center ini banyak sekali kajian-kajian keilmuan dari Ustadz Kiai yang luar biasa. Baik, mungkin demikian podcast pada siang hari ini, insight yang luar biasa dari seorang anak muda, yaitu Kang Abay Aditya yang telah menyebarkan virus kebaikan khususnya untuk generasi muda ke depan. Harapan kita semua bahwa ini adalah memagari bahwa memang situasi saat ini luar biasa challenging-nya, tantangannya terkait dengan interpersonal ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan, apalagi di level-level yang usia muda. Mungkin itu saja, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan yang terbaik, khususnya dari pertemuan ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sukses ya. Amin.